Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dari alam ruh sampai alam jasad, yang telah menciptakan manusia berbagai macam karakter, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, Jakatorik 165 sekarang dalam momentum tausiah pernikahan. Mana jadi pengantin ini mah, yaitu Bapak Dewi Agus Rianto Sejati bin Imam, panggilannya Agus ya, dengan Nilam Karnilam binti Ukar. Dan kita doakan mudah-mudahan khususnya para jamaah Jakatorik dimanapun berada di Indonesia maupun di luar negeri, mudah-mudahan kedua pengantin ini langgeng, dipanjangkan jodohnya, diberkahi kehidupannya, dilancarkan rezekinya, dan dikasih turunan yang banyak ya. Amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait ya, Bapak Ukar ya, ini Bapak Oki. Ada Bang Geri itu, walaupun dengan sederhana. Jadi memang pernikahan. Jadi pernikahan bahasa Indonesia kan asalnya nakaha. Nakaha yankihu, nikahan. Jadi nikah itu masdar. Jadi nikah itu adalah masdar, artinya domun. Domun itu artinya meluk. Jadi nikah itu sebenarnya kalau secara Al-Qur'annya ada perintah fankihu matobalakum masna wasulasa waruba ala tadilu pawa hidatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahilah wanita yang kau sukai. Jadi nikah harus sama pasangan perempuan yang disenengin laki. Maksudnya disenengin suaminya, bukan senengin banyak orang. Masna wasulasa waruba. Jadi kalau laki itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Itu pun kalau adil. Kalau nggak adil cukup 1. Nah itu pangkihu, kata-kata pangkihu itu di situ adalah dalil. Nah, makanya para ulama berbeda pendapat. Kata-kata pankihu menurut Imam Syafi'i, pankihu di situ perintah tapi hukumnya sunnah. Sunnah itu nadab. Makanya di kalangan Imam Syafi'i nikah mustahabun, nikah itu disunnahkan. Tapi kata-kata pankihu menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanifah itu wajib. Al-amru lil wujub. Jadi perintah itu menunjukkan kepada wajib. Kalau diartikan wajib berarti kalau nggak nikah hukumnya apa? Dosa. Nah itu ke mazhab Hanafi. Tapi kita bermazhab
Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Jadi nikah itu hukumnya mustahabun, sunnah, dianjurkan. Bagi siapa? Kalau bahasa orang Betawinya, bagi orang yang ngebet. Nah, kalau bahasa fikih itu taik, bilwat ngebet, pengen berhubungan. Kalau dalam ilmu Fathul Qorib tuh. Nah, begitupun yang namanya nikah. Nikah itu sebenarnya bukan hanya jasadnya doang, ruhnya pun harus dinikahin. Makanya orang-orang tua dulu nikah jangan jasadnya doang, cuma hanya tulisan doang, ya Pak ya. Kan ada tuh kita baca syahadat ya kan, saya nikahkan, misalnya saya nikahkan Nilam Karnilam binti Ukar dengan Agus misalnya. Itu kan cuma di mana, di catatan doang kan, catatan KUA sama agama. Ada lagi, memang nikah itu bukannya jasanya tapi ruhnya pun harus dinikahi. Seperti tadi ditawasulin tuh, biar disatuin gitu. Kalau bahasa orang ulama dulu mah pakai wal qaitu ya Pan ya, wal qaitu alaika mahabbata mini walitusna ala aini. Jadi si istri itu dikunci gitu, nggak kemana-mana. Wal qaitu alaika mahabbata mini litusna ala aini. Kata suaminya Nilam Karnilam ya binti Ukar. Jadi si istri nggak kemana-mana tuh Ki, dia dikunci. Sebaliknya si perempuan juga harus ngunci suaminya. Wal qaitu itu doanya ibunya Nabi Musa. Wal qaitu alaika mahabbata mini walitusna ala ini, itu diikat. Jadi tujuannya apa? Jadi si suami istri biar ada mawadah. Kan kalau di ini kan sakinah, mawadah warahmah ya kan. Diikat itu biar ada mawadah, mahabbah. Wal qaitu alaika mahabbata minni. Sebenarnya itu doa Nabi ibunya Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa itu pengen dibunuh sama tentaranya Firaun, karena ada dukun-dukunnya Firaun, akhirnya ditaruh di peti tuh, diin ke sungai. Makanya dikasihlah tuh doa sama Allah, ibunya Nabi Musa, wa alqaitu alaika mahabbata mini walitusna ala aini. Jadi si suami ngekat si istri ngekat ke suami. Jadi timbul mawadah sama mahabbah sama. Kan mahabbah itu asalnya ahabba yuhibu mahabbah, cinta. Tapi jangan buat pelet Ki. Ini kalau buat suami nggak apa-apa, sini buat diikat. Jadi saling ngikat gitu. Nah, orang nikah itu berarti dia sudah menyempurnakan ibadah. Jadi makanya orang-orang Pondok Pinang nih, orang-orang tua dulu nih, zaman almarhum Kong Haji Jam, Kong Haji Mus. Jadi kalau belum nikah mah jangan jadi imam. Pondok Pinang dulu gitu. Tapi kalau udah nikah berarti setengah agama dia sudah kuasai. Makanya setengah lagi harus didalami lagi. Jadi kata Rasulullah, man rojakuhu mar'atan sholihatan, barang siapa yang dianugerahi istri yang solehah, amin. Ya, mudah-mudahan nih Mbak Nilam apa? Empok kalau Betawi. Neng. Mudah-mudahan jadi wanita yang solehah. Amin Allah. Jadi di wanita soleh itu kata Rasulullah kalau dilihat nyenengin. Kalau dilihat sama suami nyenengin. Ini mah dilihat sama suami cembetut baik. Harus nyenengin. Jadi kalau diajak tidur misalnya karena udah sah ya, Kia. Iya, Itu harus, jangan nolak. Karena kalau nolak itu nanti dilaknat oleh malaikat. Si istri kan kadang banyak alasan kadang. Capek. Makanya dalam agama itu sekalipun capek apapun, ya dengan bahasa-bahasa ini kalau mau nolak gitu. Tapi kalau seandainya nolak, nggak ada uzur syar'i, itu dilaknat dari pagi sampai dari malam sampai pagi. Sampai dia dapat ridho suaminya lagi.
Nah kemudian kalau udah suami istri, berarti si istri itu nggak boleh pergi sembarangan. Nah, iya, izin. Orang ininya neraka nanti kalau tanpa izin keluar. Iya, kan sekarang mas surganya bukan di bapaknya lagi. Nih Pak Ukar ini udah nyerahin ke Agus. Jadi Nilam ini surganya di bawah telapak kaki Bang Agus. Jadi orang tua itu ketika sudah akdu nikah nyerahin kan. Kalau bahasa orang Betawi mah, nih gua serahin anak gua nih. Dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki. Bahasanya yang bahasa saya nikahkan putri saya gitu kan dengan Agus, dengan mas kawin. Itu kan namanya udah penyerahan. Cuma itu kan terlalu bahasa formal tuh. Kalau bahasa orang Pondok Pinang, gua serahin anak gua ya. Gue serahin, gue dari kecil gue udah apa, udah diurusin, disekolahin, udah selesai, sekarang udah diambil. Berarti tugas si suami ngegantiin tugas bapak. Kan si bapak itu, ya iya, setelah lahir anak wajib dinamain, ya kan, wajib dinamain. Kalau kita punya rezeki diakekahin. Kalau perempuan 1, kalau laki 2. Nah udah dewasa, udah istilahnya ada orang yang ngelamar, orang tua nggak boleh ngelarang itu. Nah, misalnya ini Pak Agus misalnya dulu ngelamar, Pak saya mau nikahin anak bapak, oh jangan, itu nggak boleh kayak gitu. Nanti yang dosa orang tuanya. Jadi orang tua itu nggak boleh ngalang-ngalangin jodoh anak. Ya. Siapapun nih orang tua di mana aja. Kadang orang pengen sekupu ya. Iya benar. Oh dia mah begitu. Dia mah gini, enggak. Di dalam agama itu kapaah, sekupu itu sepadan. Bukan masalah hartanya, bukan masalah ininya. Yang penting apa keimanannya, ketakwaannya. Ya mudah-mudahan kita berdoa dengan wasilah guru-guru kita tadi itu. Mohon kepada Allah mudah-mudahan keberkahan turun. Nah, pokoknya nanti yang namanya pernikahan itu termasuk ibadah. Megangnya ibadah. Coba kalau pacaran mah, megang aja udah dosa. Kan sekarang orang pacaran dulu kan. Nah makanya kenapa dulu mungkin pacaran, makanya ketika mau nikah suruh baca syahadat ya kan. Ayo baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah istighfar dulu. Kenapa ngilangin dosa-dosa sebelumnya? Kan bu nikahin istighfar dulu kan. Ayo astagfirullahaladzim, baru baca syahadat. Artinya apa? Mungkin dulu yang lagi perkenalan ya kan, megang itu masih haram kan, ngelihat juga haram. Nah sekarang udah halal, namanya udah akdu nikah, isinya udah halal. Jadi ngelihat ngebelai aja udah halal. Makanya pernikahan ini termasuk kenapa dikatakan ibadah. Di zaman Nabi itu ada nih, ada orang anak muda Ki, dia kuat, puasanya kuat dia. Siang puasa dahru, malam dia puasa juga. Terus kalau malam dia bangun tahajud. Pokoknya dia puasa nggak pernah buka tuh. Dia merasa kuat dengan tujuan maksud dia nahan apa syahwat. Akhirnya dia ngadu kepada Rasulullah. Terus kata Rasulullah, saya aja sebagai Nabi dan Rasul, kata Rasul, saya tetap sholat 5 waktu, sholat tahajud, puasa juga. Puasanya Nabi kalau terbenam matahari maghrib membatalkan, buka juga. Jadi nggak ada puasa dahru, puasa wisol gitu. Nah disitulah Nabi Muhammad bersabda, man rogiba an sunati palayasamini. An nikah sunati, nikah itu sunahku. Sunnah di situ itu kebiasaan, tradisi Nabi. Nabi nggak ada yang zina Ki. Jadi an nikah sunati, wa man rogiba an sunati palayasamini. Barang siapa yang benci kepada nikah, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Bukan termasuk umatku. Makanya nih anak-anak muda jangan benci sama nikah.
mentang-mentang pacaran diputusin mulu, akhirnya dia pesimis kagak nikah. Ada yang itu ya? Ada nggak? Banyak. Ya banyak. Jadi yang namanya pacaran diputusin jadi laki harus gentle dong. Kalau bahasa orang Betawi mah putus nyari lagi, Susah tapi. Ya sampai ketemu jodohnya. Oke aja kan, sampai ketemu jodohnya menilai kan. Iya, ini juga alhamdulillah. Nah, ini namanya perjodohan itu bukan karena apa kebenaran, tapi memang di Laul Mahfuz itu sudah ada catatannya. Di alam Laul Mahfuz. Ini kamu Bang Agus, Emponila, itu udah ada catatannya, bukan sababnya cuma ketemu. Tahu ketemunya di mana ketemunya? Hah? Ketemunya di mana? Di sekolahan. Temunya di sekolahan. Emang bareng sekolahnya? Satu sekolah ya. Oh, satu sekolah, terus kerja? Enggak. Kerja ketemu lagi. Nah, itu namanya jodoh. Jadi memang di alam lahut, ya di alam ruh itu memang udah ada jodohnya. Nah, jodoh akhirnya tanggal berapa karena 10 Oktober tanggal 10 Oktober bulan 10. 20. Bulan 10. Benar. 10 Oktober. 10 ya? Iya. 10. Iya, 10 20. Itu kan namanya sudah ketentuan, bahasanya takdir. Benar. Tuh kalau dulu kodo. Kodo itu masih nyari-nyari tuh. Itu kodo nih. Takdirnya sekarang, kejadiannya sekarang. Jadi nggak ada jodoh. Kebenaran nggak ada. Masa bahasa Betawi kebenaran apa sih? Kebetulan bahasanya nggak ada. Memang sudah ada catatannya. Nah, makanya tadi kita tawasul, kita doakan mudah-mudahan langgeng. Jadi pernikahan bukan main-main gitu ya. Betul. Enak kan nikah gitu? Enak kan nikah? Yang menurut pasar gimana? Iya. Apalagi nanti nikah dikasih keturunan ya, itu luar biasa. Insya Allah. Saya aja dikasih keturunan ya cuma setahun 6 bulan meninggal. Takdir. Itu takdir. Nggak bisa dirubah. Udah setahun 6 bulan, udah kenal orang tua, lagi digendong-gendong bercanda, diambil. Lalu bisa yang Orang digendong bercanda, lagi bercanda jenggut-jenggutan. siangnya itu. Iya, siang jam 9, jam 10, jam 11 masih ada, jam 12 masih ada. Jam 1 jam 12 masih jenggut-jenggutan. Pas dari kamar mandi langsung aja berbalik matanya. Nah, itu makanya kata Imam Ghazali, salah satu nikah itu tujuannya untuk mendapat keturunan, bukan buat enjoy doang. Ini kan kadang buat enjoy doang ya. Enggak juga. Ya iya, makanya banyak kan orang begitu. Sekarang ada orang dikasih keturunan karena dia nggak ada nikah syar'i, nikahnya ini ngumpet-ngumpet. Sirik. Mending siri, kagak nikah. Tekdung duluan kata orang itu. Iya kan, akhirnya dibuang ke tempat sampah. Makanya saya bilang, kalau kita merenung secara akal, banyak ya anak-anak bayi yang dibuang. Itu otaknya kemana itu orang kan? Padahal saya aja baru setahun 6 bulan itu merasa kehilangan sekali. Oh, jelas. Nah, iya, makanya disitulah namanya samrol mahabbah, samrol mawadah. Buahnya cinta, buahnya mawadah, itu nanti keturunan. Jadi nggak usah di KB dulu. Ini mah pengen KB dulu, jangan. Ini mah kadang-kadang orang gitu. Udah nanti hamilnya 5 tahun lagi. Kan ada orang tua begitu kan? Ada, jangan. Biarkanlah mengalir. Orang ada yang tanggung jawab ya Nilam ya. Ya pokoknya sekarang semua urusan masalahnya Kang Agus. Semua. Bang, minta baju. Suami yang ini. Semua yang tanggung jawabnya suami semua. Makanya tanggung jawabnya berat. Tapi jalanin aja. Insya Allah yang namanya nikah itu rezekinya ada terus, berkah. Amin. Jadi min haitsu la yahtasib. Apalagi sama kerja ya. Iya, itu kerja mah udah nunggu gaji doang Ki. Ini Covid gini. Hah?
Jangan takut Covid. Kupat Covid. Ya pokoknya sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya, orang kalau udah nikah pasti ada rezekinya, nggak usah takut, rezekinya ada. Bagian nanti kalau udah dikasih momongan, ya mudah-mudahan tausiah pendek ini bermanfaat. Amin. Ya yang penting mah yang tadi tuh mawadah dulu, baru timbul sakinah, baru rahmah. Kalau kan orang sakinah dulu, tenang, nanti mawadah yang kagak ada. Makanya mawadah dulu. Mawadah itu cinta. Sekarang kalau kagak cinta gimana? Kan banyak tuh di TikTok. Orang jadi pengantin diem-dieman tuh. Jangan. Mendekap juga. Iya, harus pergi gaul. Nah, jadi mawadah cinta, karena mawadah itu lagi muda kayak gini, cinta dulu kan. Nah, dari cinta itu timbul namanya sakinah, tenang. Coba kalau kagak cinta Bang Agus sama Nilam gimana? Berantem mulu. Gua ngesel kawin sama lu. Ya kan? Kalau perempuan bilang begitu, laki gimana itu? Gedek nggak tuh? Gedek banget, buset. Udah aktu nikah dibilang gua ngesel kawin sama lu. Tapi sabar, harus sabar dulu, jangan langsung emosi. Ya mungkin lagi ada apa? Masalah apa gimana? Perempuan itu kalau marah-marah dipeluk aja Bang Agus. Lagi marah-marah dipeluk baik. Ketenangan ya tapi. Jangan diomelin. Perempuan diomelin malah tambah marah Ki. Makanya kalau bini nih marah-marah, wah berarti ada sesuatu nih. Ya udah peluk aja, udah diem ini mah. Ada apa sih sayang gitu. Bener. Iya dipeluk aja. Lah bini marah paling berapa menit, kasih aja duit merah 10, diem. Ya ini ya pokoknya berkeluarga itu ya saling pengertian lah. Apalagi watak berbeda. Jadi watak berbeda dinikahkan, dikawinkan. Saya bilang nikah itu bukan hanya jasad doang, tapi ruh kita harus nikah. Timbul dari mawadah tadi, timbul sakinah. Nah kalau sudah umur 40 ke sana, rahmah timbul. Jadi rahmah itu kasih sayang. Kalau udah tua nih, umur 40 ke sana, 50 kasih sayang. Enggak ngelihat lagi bini kita keriput, enggak kalau rahmah mah. Kan kalau masih muda mah pengantin baru ngelihatnya mawadah. Cinta. Ya kan? Ya cinta maksudnya, dia tubuhnya, ya kan? Wah. Gitar Spanyol. Iya, bini menarik, dibawa kondangan kemana-mana gagak malu-maluin, ya kan? Ya kan itu mawadah. Kan biasa pengantin baru mah mawadah dulu, ya kan? Jatuh, harus jatuh. Coba kalau udah punya anak 5, mau jatuh, lu. Di mana? Ya jangan sampai lah. Pokoknya jaga perkawinan ini bukan main-main. Jadi disaksikan oleh malaikat, ya kan? Disaksikan oleh para nabi juga, para rasul disaksikan. Dan mudah-mudahan amanah ini bisa dibawa atau dijalankan oleh Bang Agus. Begitupun Nilam sebagai istri, pokoknya patuh aja. Selama suaminya kagak selingkuh, ya. Patuh. Saling terbuka. Jangan saling tutup-tutupan ya. ATM kagak dikasih tahu ininya. Akhirnya berantem tuh kayak gitu. Pokoknya terbuka aja. HP terbuka, jangan dikunci. Banyak yang dikunci. Kunci muka. Dikunci. Kasih tahu kuncinya. Karena kalau HP udah dikunci, udahlah. Intinya perang dunia kedua aja. Misalnya nih Bang Agus nih nikah baru, ada HP kan, sama-sama biasa punya HP ya. Dikunci misalnya, otomatis timbul curiga. Pokoknya kalau udah suami istri mah terbuka aja, ya kan? Ya, mau kentut depan-depannya nggak apa-apa, ya kan? Dulu masih kenalan, kentut aja malu. Kalau sekarang bebas. Ya kita doakan, mudah-mudahan pernikahan Bang Agus dengan Po Nilam Karnilam ini langgang. Kita doakan ila hadratin Nabi Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram ajmain. Khususon ruh wa jasad Dewi Agus Rianto Sejati bin Imam Nilam Karlina binti Ukar. Wal qaitu alaika mahabbatan min walitusna. Sunnah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi namaka bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad salatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biya jamil hajat wa tutahhiruna biya min jamil sayiat wa tarfa'una biya indaka ala darajat wa tubaliguna biya sulghat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka taubata wal istiqamah ala siratil ghara wa tarakatul bida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya musyrifal qulub sarif qulubana ala taatika. Allahumma tahhir lisanana minal kadhibi wa qalbina minan nifaqi wa amalan minar riya'i wa basir minal khiyanati. Banyak ta'lamu khainatul animatuh fi sudur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzil munzalan mubaraka wa anta khairul munzil. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbi surah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas takuna idan li awwalina wa akhirin wa ayatan minka warzuqna anta khairur raziqin. Allahumma ajma baina wa bainahu wa bainaha fi mahabbah wal mawadah fi hayatil pitulil hayatihima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat tadi Jakarta Torik 165 mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan berkah, Amin. banyak rezekinya, dimudahkan urusannya, panjang jodohnya, dan dikasih turunan. Amin. Sekian dari Jakarta Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari keluarga Bapak Ukar, sebagai mantu ingin mengucapkan kepada adik ipar saya Nilam Karnilam binti Ukar dan Dwi Agus Rianto Sejati bin Bapak Imam, semoga menjadi keluarga mawadah sakinah warahmah, panjang jodohnya, banyak rezekinya, diberi keturunan yang cepat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan ini jadikan nikah untuk seumur hidup sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam. Salam. Mertua salam ya. Ya, demikianlah dari saya sebagai mantunya Bapak Ukar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nilam sama Agus saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga cepat dikasih momongan. Amin. Dan semangat. Semoga hubungannya lancar dan langgeng terus. Amin. Dan untuk temannya siapa lagi yang mau ngucapin, silakan. Perwakilan dari semuanya aja. Semoga sampai akhir hayat yang memisahkan. Amin. Amin. Udah, sekian, terima kasih.